Tung. Reiga mengirim sebuah video ke grup tersebut. Reiga. Enjoy gengs. Zidane. Anjir. Rama. Wakakakakakak ngapain lu headstand pakai batik, anjir. Hiburan banget sih lu, Den. Tristan. Ini kapan kejadiannya? Kok bisa gue nggak tahu? Nio. Den. Bisa nggak sih, lu nggak buat gue sakit perut? Zidane. Hapus nggak Rei? Reiga. Ogah. Lumayan buat menghibur kemumetan gue menghadapi Hana yang gonta-ganti WO. Rama. Biji. Bener banget lagi. Pala gue puyeng temenin Krisa, gonta-ganti desainer. Brandon. Wakakakakak lu semua tuh harusnya lihat kejadian aslinya tahu. Nggak kak dah lu. Tuh bocah mau aja disuruh headstand. Zidane. Anjing ya lu, Ndon. Shane. Cinta memang buta. Zidane. Diem lu, Shane. Tristan. Shane. Ndon, lu kenapa sih kalau yang asik-asik gini nggak ngajak gue? Hana juga nih. Bertigaan aja lu pada ah. Shane. Momen tak direncanakan itu, Tan. Wakakakakak. Zidane. Puas kan lu ye semua? Puas. Banget, Dane. Jawab semua temannya dari depan layar handphone. Lalu, tertawa kemudian. Kret. Hana muncul dari pintu ruang kerja Reiga di townhouse ini yang terbuka. Hai, sayang, sapa Reiga lalu menaruh handphonenya di atas meja. Hana tersenyum lebar. Ia masuk dan tanpa babi lagi langsung duduk di pangkuan Reiga lalu memeluk Reiga erat. Udah kamu putuskan? Apanya? Bingung Reiga. Pilihannya. Udah. Siapa? Hana tak sabar ingin tahu WO yang dipilih Reiga. Adriane Hana, cetus Reiga sambil terkekeh berhasil mengerjai Hana. Hana mendesis sebal dengan mata menyipit. Enggak lucu ah. Sebalnya. Masa sih? Aku ketawa loh padahal, ucap menyebalkan Reiga. Serius dong, Rei. Kita belum pilih WO. Krisa sama Rama udah gonta-ganti 7 desainer loh. Waduh 7. Pantes Rama pusing. Runtuk Reiga dalam hati. Semua hal harus jadi kompetisi ya, Han. Sifat jelek sekaligus kelebihan Hana yang salah satunya betapa kompetitifnya nih anak satu. Hana tersenyum lebar. Malu sendiri. Enggak seru aja ih sama kamu. Apa-apa maunya aku. Apa-apa ikut aku. Harusnya tuh kayak orang-orang normal, Richard. Ada berantemnya. Ada gaduhnya, ujar Hana. Akhirnya kamu sadar kalau kita ini bukan pasangan normal ya. Hana tergelak sendiri. Richard aku bukannya nggak mau ikutan. Aku nggak ngerti. Kan kamu tahu sendiri, dulu aja aku nggak ada niatan nikah. Mana kepikiran coba buat urus pernikahan, logis Reiga. Ucapan Reiga ada benarnya. We need to fight each other to conquer the love, sayang. Orasi Hana. Siapa sih tuh yang bilang, harus berantem buat me maintenance cinta? Seru Reiga nggak setuju. Ketimbang berantem, aku lebih memilih hal lain untuk dilakukan sama kamu agar bisa mempertahankan cinta. Contohnya, jahil Hana dengan senyum meledek. Reiga terkekeh. Ngeres banget ya pikirannya Adriane Hana. Ampun deh. Seru Reiga tak tahan untuk tidak mentertawai pikiran Hana yang full adegan erotis itu. Hana tertawa bangga. Kayaknya ada hal penting yang harus kita omongin ketimbang pilih WOD, Rei. Muka Reiga berubah takut. Please jangan pertanyaan sableng lagi ya. Aku lagi mangku kamu nih. Jangan sampai terjadi kejadian yang enggak-enggak. Ucap Reiga memelas. Tawa Hana berderai. Pertanyaan sableng. Itu pertanyaan bersifat keilmuan ya, Rei. Terserah deh. Bu Hana mau menamainya gimana? Ujar Reiga bodoh amat. Give me your iPad, ucap Hana. Tumben minta, biasanya langsung ambil sendiri. Hana tertawa malu. Dan kali ini pun ia sendiri juga yang mengambil iPad milik Reiga yang ada di atas meja kerja. Hana sudah memegang iPad. Mulai ya. Kamu bakal marah banget sama aku jika merahasiakan sesuatu. Aku nggak punya rahasia. Kok jadi terintimidasi? Hana terkekeh.
Kamu senang banget kalau aku bahagia. Hana langsung tersipu malu. Ia menarik dagu Reiga lalu mengecup cepat bibir calon suaminya itu. Manis amat sih, ledek Hana yang membuat Reiga tersenyum. Kamu bakal sedih kalau aku nggak jadi milik aku. Hana terhenyak mendengarnya. Udah ah, lupain pertanyaan ini. Seru Hana sambil menaruh iPad kembali ke atas meja. Lah, curang kan? Aku belum dengar jawaban versi kamu, protes Reiga. I just wanna kiss you so bad, Richard. Ucap Hana membuat Reiga melengkungkan senyum lebar. Setuju, ucap Reiga lalu membiarkan Hana mencium bibirnya lembut dan perlahan. Ini bibir rasanya belum berubah ya dari awal, ledek Reiga. Hana terkekeh dalam pikirannya. Sampai kamu tua juga nggak akan berubah rasanya, Rei, ujar Hana. Tiba-tiba Hana menarik dirinya dari ciuman tersebut. Kenapa? Aku punya ide bagus. Apa? Kita suruh Dimas sama Juni aja yang urusin pernikahan kita. Ucap Hana bagai menemukan ide cemerlang. Reiga tertawa. Kasian amat ya para aspri aku. Malah Dimas baru putus, ucap Reiga. Ih kasian amat. Bodoh amat deh. Siapa tahu bisa jadian sama Juni. Iya enggak? Just do what you want, my dear, jawab Reiga dengan senyum. Bersamaan dengan dering handphone Hana yang berbunyi. Hana meraih tas tangannya lalu mengambil handphone. Majikan Zidane. Reiga terpingkal melihat Hana menamai nomornya dengan Majikan Zidane. Lucu kan? Ujar Hana dengan sebuah cengiran. Kamu si jagoannya ngeledek orang ya, ujar Reiga terkekeh. Hana mengangkatnya lalu memencet tombol speaker. Kenapa, nyet? Farewell party nih kita. Besok dini hari, memang harus terbang ke New York. Han, minta nomornya Zidane dong. Suara Na terdengar panik dan tergesa. Hana tahu ada yang salah. Niat dia menggoda Na atas permintaan sahabatnya itu diurungkannya. Ada apaan sih? Kok lu panik gitu? Nyokap kena serangan. Om Ervan lagi di Kanada terus dia rekomen wakilnya buat kasih tindakan ke nyokap namanya Zidane Arsa Satyanegara. Cuma harus masuk waiting list. Karena jadwalnya dokter Zidane katanya hari ini padat banget. Itu pasti Zidane yang gue kenalkan, Han. Buruan lu kirimin gue nomornya. Nah terdengar begitu panik. Dia memang punya trauma berat perihal serangan jantung. Hana terhenyak. Ia sontak memelas menatap Reiga yang paham banget maunya Hana apa. Nah, ini Reiga. Ya, Rei. Lo udah di RS? Tanya Reiga yang tahu kalau Om Ervan adalah profesor di Poli Bedah Kardiovaskuler RS Richard. Udah. Nyokap udah ditangani. Masih di IGD. Biar gue yang telepon Zidane. Lo tenang aja. Gue sama Hana kesana sekarang. Oke. Thanks ya, Han, Rei. Na memutus sambungan teleponnya. Ayo, sayang. Reiga sudah berdiri dari duduknya. Nggak telepon Zidane dulu. Hana ikut tersambar panik. Zidane nggak akan pegang handphone jam segini, Han. Dia pasti lagi ada operasi. Lagian Om Ervan udah rekomen Zidane, berarti pihak RS juga udah pasti hubungin Zidane, ujar Reiga. Penjelasan Reiga terdengar logis, namun Hana tetap khawatir. Semua bakal baik-baik aja kan, Rei? Tanya Hana seraya mencengkram lengan kanan Reiga. Reiga mengelus lembut pipi kiri Hana. Berdoa aja, sayang, ucapnya. Hana mengangguk. Ayo, ajak Reiga sekali lagi lalu menggandeng Hana yang sepanjang langkah mendoakan keselamatan Cindy Ogroseno, ibunya Na. Zidane baru keluar dari ruangan operasi setelah berkutat selama 2 jam di dalam sana. Malah belum makan siang. Ini udah sore aja. Seorang suster menghampirinya, lalu mengulurkan dokumen rekam medis pada Zidane. Rekam medis pasien Dr. Ervan ya? Tanyanya seraya mempelajarinya sambil bergegas menuju lift. Suster mengangguk. Pasien di mana? IGD, dok. Kondisi: hilang kesadaran, denyut jantung, dan nadi masih stabil. Tapi masih terus dipantau karena fluktuatif.
Diagnosa terakhir oleh Dr. Arvin yang kebetulan ada di IGD. Ibu Cindy gagal jantung, dok. Harus segera dilakukan tindakan operasi, karena beliau punya riwayat operasi besar sebelumnya. Udah lama juga ya operasinya. Mereka berdua masuk lift menuju IGD. Pihak keluarga bilang, Bu Cindy pingsan setelah bertengkar hebat dengan anak bungsunya. Zidane menghela napas. Ah pantes, tukasnya. Pintu lift terbuka di lorong menuju pintu IGD. Ogroseno ya. Kayak nama belakangnya nah. Gumam Zidane dalam hati. Zidane membuka pintu IGD, masuk bersama suster. Hari itu IGD cukup ramai dan riuh. Suster memimpin Zidane menuju bilik pasien bernama Cindy Ogroseno. Betapa terkejutnya ia melihat Reiga dan Hana di sana. Rei, Han, sapanya dengan muka bingung. Ngapain lo berdua di sini? Nah, kaget Zidane melihat Na yang wajahnya sudah berluberan air mata. Kedatangan Zidane sekarang bagai menemukan cahaya dalam kegelapan yang pekat bagi Na sekarang. Den, tolongin ibu aku, lirih Na masih terisak di samping kanan kasur ibunya. Isak tangis Na membuat Zidane tak tega dan tanpa sadar memeluk Na erat. Mengecup kepalanya dan menenangkannya. Lupa kalau di IGD tengah banyak orang. Terlebih suster dan dokter yang sungguh kaget melihat aksi Zidane yang terkenal jomblo keren. Hanya di RSC. Tenang aja. Berdoa ya, sayang, ucapnya lembut sambil menghapus air mata Na. Na mengangguk. Pelukan dan kecupan Zidane sungguh secara ajaib mengurai kepanikan dan kalutnya hati Na sekarang. Ini pertama kalinya Zidane melihat sosok Na serapuh ini. Jadi, Cindy Ogroseno ini ibunya Na. Zidane meraih stetoskop yang diberikan suster. Diperiksanya ibu Cindy dengan serius. Tampak bukan seperti Zidane. Na bahkan terpaku akan kerennya Zidane sekarang. Yang tengah berjibaku memeriksa ibunya. Siapkan ruang operasi sekarang. Panggil dokter Desi dan dokter Iyas. Ibu Cindy harus segera diberi tindakan, ujar Zidane memberikan instruksi. Dua perawat pria dengan sigap langsung memindahkan Ibu Cindy di kasur dorong tanpa melepas semua alat bantu pernapasan. Dokter Arvin mana? Saya butuh bantuan. Kasihan Dokter Felix tadi baru selesai operasi bareng saya. Tolong cari dan langsung disuruh ke ruang operasi. Makasih ya, ucap Zidane pada suster. Zidane beralih pada Na. Rayadinata nangis sesungguhkan apa kabar dunia, canda Zidane seraya mengusap sisa air mata di kedua pipi Na dengan ibu jarinya. Jangan bercanda deh, Den. Sebal Na lalu memeluk pinggang Zidane erat. Yang dipeluk Na kagetnya bukan main. Padahal tadi Zidane lah yang main peluk lengkap kecup kepala pula. Ya Allah, Den. Lucu banget sih lu kalau lagi jatuh cinta. Ujar Reiga dalam hati. Tolong selamatin ibu ya, Den, ucap Na sambil merebahkan kepalanya di dada bidang Zidane. Sholat enggak? Ha, kalau sholat kan bisa doain aku sama ibu kamu, ledek Zidane. Na mencibir sebal. Bisa-bisanya ya, ngeledekin aku lagi kayak gini. Ya aku sholat lah. Sembarangan ya kalau ngomong. Omel Na. Zidane terkekeh. Ini baru Rayadinata yang aku kenal, ucap Zidane sukses membuat Na tercengang. Zidane mengelus kepala Na penuh sayang. Aku kerja dulu ya, ucap Zidane. Han, titip majikan bentar ya, ucap Zidane membuat Hana terkekeh. Cie, udah diakuin sebagai majikan. Emang lu udah diakui sebagai budak, Den, ledek Hana. Rei, urus tuh majikan lu. Resek bener. Ujar Zidane ke arah Reiga. Reiga tersenyum. Sukses operasinya ya, Sergeant, ujar Reiga lalu beradu tinju kepalaan dengan Zidane sebelum akhirnya berjalan keluar IGD bersama seorang suster dan tampak mengobrol serius. Hana memandangi Na yang terus memperhatikan ke arah Zidane pergi. Biasa aja kali liatinnya. Udah kena pelet IGD lu ya, nyet. Ledek Hana. Na mencibir. Apa itu tadi benar Zidane yang semalam disuruhnya headstand dan mau-mau aja? Yang begitu sabar menghadapi kampretnya kelakuan Arana Sudiro meski sudah kena tampar 3 kali.
Kenapa auranya bisa beda banget ya? Nah heran sendiri. Reiga tersenyum atas pikiran Nah. Sekarang lu cerita deh sama gue, kenapa bisa Tante Cindy pingsan kayak gitu? Tanya Hana. Nah menghela napas. Setelah abis disemprot habis-habisan sama dua kakaknya yang tengah kompak liburan bersama keluarga masing-masing sekaligus mengisi waktu liburan sekolah di Nusa Penida. Kini sepertinya Nah harus mendengar ceramah panjang dari Hana. Lana terkejut melihat kotak berisi buah apel stroberi di atas mejanya. Ia mengambil kartu ucapan beramplop biru yang ditempel di atasnya. Lan, makannya jangan banyak-banyak ya. Ini asam soalnya. Nanti Tante cariin yang manis. Sehat-sehat ya. Semoga cucu Tante suka. Sarah. Bibir Lana tersenyum. Padahal semalam, seingatnya, hanya pada Arnold ia merajuk minta dibelikan buah apel stroberi. Apel yang bentuknya sebesar buah stroberi dan warnanya merah merona seperti stroberi. Well, Sarah memang sedang berdiri di dekat mereka saat itu. Tapi Lana tak pernah menyangka bahwa Sarah akan seperhatian itu padanya. Sungguh perhatian pada putri dari pria yang menyebabkan kematian suami tercintanya. Ini memang bukan kiriman pertama Sarah ke ruang praktiknya yang ada di RS Reichard Bandung semenjak tahu Lana tengah mengandung. Entah sudah yang keberapa. Saking seringnya, Lana sampai lupa. Mulai dari vitamin, buah, makanan, pakaian, dan buku kehamilan. Sarah bagai ibu kandung yang memperhatikan Lana. Sungguh berbeda jungkir balik dengan Tia, ibu kandung Lana. Dengan sigap, Lana mengirim pesan ucapan terima kasih pada Sarah. Lana, Tan, makasih ya apel stroberi. Sarah, sama-sama sayang. Tawarannya Reiga udah dipikirin belum? Ya, Reiga memang menawarkan Lana untuk dimutasi kembali ke Jakarta. Tapi Lana kadung terlalu sayang pada mami mertuanya. Lana, belum, Tan. Sarah, ya udah santai aja. Fokus kesehatan kamu sama baby dulu. Urusan persiapan pernikahan kamu gimana? Ada yang bisa Tante bantu? Lana tersenyum. Lana, emangnya Hana nggak masalah kalau Tante bantu Lana? Sarah, tuh anak udah punya aspri pribadi. Itu tuh Lan, temen kuliah kamu. Nah, kenalkan. Tentu Lana kenal Nah. Siapa coba yang tidak mengenal Nah? Manusia ambis, superior, dominan, yang melebihi Hana. Enggak ada yang enggak kenal Rayadinata Nareswari Ogroseno saat mereka berkuliah dulu. Lana jadi ingat umpatan Nana setelah lamaran Hana kemarin malam. Nana minta diantar ke tukang pijit langganan keluarga Sudiro saking nggak tahan akan nyeri di kakinya. Semenjak pecah kongsi dengan Hana, Nana mendadak lebih dekat dengan Lana. Anjing banget sih Nah, kaki gue sampai dibuat keseleo. Lu aja yang salah pilih lawan, Arana. Tukas Lana. Siapa suruh dia jadi pelakor? Talk to my hand. 11 kali selingkuhin Zidane dalam jangka waktu 5 bulan dan lo menyebut Nah yang pelakornya. Sehat lu. Sindir Lana. Dia memang tidak terlalu dekat dengan Zidane. Tapi Lana tahu, wakil direktur termuda yang pernah ada dan masih menjabat di divisi kardiovaskuler di RS Reichard itu adalah pria baik nan baik hati. Nana mencibir. Hana pasti udah tahu kalau mereka main di belakang gue. Bisa-bisanya tuh anak malah belain Zidane. Darah tuh harusnya lebih kental dari air. Dumel Nana. Lana melongo takjub. Dulu saat dia sebenci itu sama Hana, pikirannya nggak segoblok Nana begini. Ya wajarlah kalau Hana belain Zidane. Dia sahabat Reiga. Dia yang kenalin lu sama dia. Beban moral yang dia tanggung pasti gede banget makanya lu sampai dihajar sedemikian rupa. Heran Lana. Nana menatap Lana sangsi. Sejak kapan lu hobi belain Hana? Gue cuma berkata fakta, bukan berpihak. Nana berdecak. Apa karena Reiga udah mencabut semua kiamat yang dia kasih ke Arnold, lantas lu merasa berhutang budi, Lan? Ketus Nana. Lana mendengus dengan mata menyipit ke arah Nana. Amit-amit jabang bayi. Nauzubillahi min zalik. Ucap Lana sambil mengelus perutnya. Nana mencibir melihat aksi Lana.
Kelakuan lu dulu lebih jahanam dari gue ya, Lan. Cemooh Nana. Tapi gue nggak pernah maling, teriak maling kayak lu, Arana. Sampai tuduh-tuduh na pelakor pula. Itu namanya cari masalah. Nah mungkin mirip Hana. Tapi dia nggak sebaik hati Adriane Hana. Itu orang kalau udah sableng, Wiro sableng aja kalah. Nana merengut. Mau membalas tapi kok ucapan Lana benar semuanya. Gue bakal buat dia sableng beneran. Ujar Nana. Jangan ulangi kesalahan gue. Kan yang gue ganggu bukan Reiga. Zidane itu sahabatnya Reiga. Lu paham situasi nggak sih, Nana? Lana mulai menarik urat. Ia mengatur napasnya. Takut tensinya naik. Berbahaya buat janin yang dikandungnya. Cuma sahabat kan? Ngeyel Nana. Lana menggeram saking sebalnya. Terserah lu deh. Gue cabut ya. Nggak kuat gue di sini. Sebal Lana. Lu berpihak sama Hana. Anggaplah begitu. Cuek Lana sudah keluar dari ruang urut. Arnold menyambut muka kesal Lana dengan senyum super manis. Kok bete? Ternyata debat sama orang sableng itu melelahkan, curhat Lana. Arnold terkekeh. Nana. Ya siapa lagi? Masa tukang urutnya? Tawa Arnold kembali berderai. Terus dia mau ngapain emangnya? Tahu tuh. Katanya mau buat na sableng beneran. What? Kaget Arnold. Jadi incaran Hana selama 4 tahun membuat Arnold cukup mengenal sosok Na dengan cukup baik. Perempuan itu tegaan dan mulutnya tajam banget. Langsung jeplak aja dan nggak kenal takut. Udah yuk pulang aja. Aku mau tidur bareng Mami, ujar Lana menarik tangan kiri Arnold menjauh dari rumah tukang urut. Aku boleh ikutan nggak? Canda Arnold. Nggak lihat nih, akibat tidur bareng kamu, jawab Lana sambil menunjuk perutnya yang mulai membesar. Arnold terkekeh. Lana tidak tahu ini perbuatan yang benar atau tidak. Tapi ia mengetik pesan pada Hana. Lana, Han, Tung. Siapa yang menyangka Hana langsung meresponnya. Hana, udah setuju. Lana, setuju apaan? Hana, pindah lagi ke Jakarta. Gue mau ponakan gue lahir di tangan dokter terbaik. Lana terkekeh. Hana memang nggak berubah dan bukan pendendam. Lana, oga pindah ke Jakarta. Males ngeliat muka lu. Lana mengetik pesan balasan itu sambil tersenyum. Hana, justru harus sering-sering lihat muka gue. Biar anak lu secantik dan sebaik hati gue. Lana, kalau anak gue laki gimana coba? Hana, ya alhamdulillah. Lana terkekeh. Lana, nggak jelas lu, Han. Hana, kayak lu jelas aja, Lan. Lana, Nana bilang dia mau buat sableng na. Hana terhenyak. Hana, maksudnya, Lana, jaga baik-baik Zidane ya. Dia nggak barbar kayak laki lu. Gue takut kesintingan Arana melebihi kesintingan gue dulu. Hana, sehat tuh anak. Lana, kayaknya saraf otaknya jadi ngaco setelah dihajar lu sama Na. Hana, thanks ya, Lan atas infonya. Gue tahu lu sayang gue kan. Anehnya, bibir Lana tersenyum membaca pesan itu. Lana, cuy. Tawa Hana berderai membaca pesan balasan Lana. Hana, I love you too. Emang dasar si gaje. Pekik Lana lalu senyum-senyum sendiri. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.